Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang norma yang berlaku di masyarakat. Untuk soal lebih lengkapnya nanti kita bahas di bimbel Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk mengikuti bimbel dan membahas soalnya secara mendalam, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081803358023. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan Bapak Ibu baca yang ada di pamflet sebelah kanan ini. Kemudian nanti juga ada di deskripsi saya cantumkan linknya untuk informasi lebih lengkap dan untuk meyakinkan Bapak Ibu mengikuti bimbel kami. Baik, sekarang kita akan kerjakan soalnya langsung. Dari pernyataan di atas yang termasuk fungsi norma tata kelakuan atau mores adalah titik-titik apakah A 2 dan 3, B 1 dan 4, C 1 dan 2, D 2 dan 4, E 3 dan 4. Baik, kita akan analisis Bapak Ibu di pernyataan-pernyataannya. Baik, yang ditanyakan tentang tata kelakuan. Nah, fungsi dari norma tata kelakuan. Nah, yang manakah fungsi dari norma tata kelakuan tersebut? Apakah satu, membatasi kelakuan-kelakuan setiap warga negara? Nah, fungsinya adalah untuk membatasi kelakuan-kelakuan dari setiap warga negara. Jadi nomor satu kita simpan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memelihara sikap individu antar anggota masyarakat. Nah, yang kedua ini salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena memelihara sikap individu. Apa itu sikap individu? Ya, sikap yang tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi yang kedua otomatis salah, jadi kita eliminasi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya perbedaan pendapat. Nah, fungsi dari norma tata kelakuan itu bukan untuk mencegah ya, bukan untuk mencegah terjadinya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu wajar terjadi, jadi nomor tiga otomatis kita eliminasi atau kita salahkan. Untuk nomor empat, memaksa setiap anggota masyarakat agar menyesuaikan perilaku dengan norma-norma yang berlaku. Nah, yang empat adalah memaksa masyarakat tersebut untuk menyesuaikan perilakunya. Jadi yang empat juga termasuk ke dalam fungsi norma tata kelakuan atau mores. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah 1 dan 4, yaitu yang B. Baik Bapak Ibu, kita akan jelaskan sedikit mengenai beberapa tentang norma yang berlaku di dalam masyarakat terkait dengan berupa sanksi yang diberikan. Ya, di sini sudah disebutkan yang pertama adalah mores. Kemudian ada juga nanti usage. Kemudian yang ketiga itu ada folkways. Kemudian yang keempat ada hukum. Dan yang terakhir itu adalah custom. Nah, untuk pembahasan ini Bapak Ibu lebih lengkapnya nanti kita akan bahas tuntas di bimbelnya Bapak Ibu. Oke. Itu sekedar informasi saja Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang testimoni bimbel pretest PPG dalam jabatan yang sudah saya laksanakan kemarin di bulan April. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang berterima kasih atas bimbingannya sehingga dia lulus Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu yang sudah lulus dia berminat lagi untuk mengikuti bimbel online di UPPPG dalam jabatan ya yang akan kita laksanakan nanti insya Allah sebelum bulan Juli atau nanti di bulan Julinya. Kemudian nanti juga kita akan buka bimbelnya nanti di bulan Juli insya Allah untuk UP ya. Untuk pretestnya nanti di bulan Mei. Oke, itu informasi sedikit Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Di setiap kehidupan masyarakat pasti ada keteraturan atau ketertiban yang mengatur seluruh anggota masyarakat. Dari contoh tersebut yang merupakan fungsi nilai sosial adalah titik-titik. Apakah A. membantu masyarakat untuk berpikir maju ke depan, B. membatasi individu untuk berperilaku semena-mena,
mengadakan pertemuan di antara anggota masyarakat. D. Alat solidaritas yang mendorong masyarakat untuk saling bersaing. E. Alat menentukan harga dan kelas sosial seseorang dalam struktur stratifikasi sosial. Baik Bapak Ibu, kita akan analisa dulu soalnya, baru kita akan jawab dan kita pilih jawaban yang benar yang mana. Nanti juga kita jelaskan kenapa jawaban tersebut benar dan kenapa jawaban yang lainnya itu salah. Itu cara belajar kita baik di bimbel, itu akan kita jelaskan serinci-rincinya. Nah, Bapak Ibu, nanti di bimbel kita akan bahas soal asli sesuai FR tahun 2023. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 10 kali pertemuan dari jam 19.30 sampai dengan jam 21.00 WIB. Untuk pembahasan materi nanti terupdate Bapak Ibu sesuai dengan soal asli yang pernah keluar di bulan April kemarin karena kami sedikit mendapatkan informasi terkait hal itu. Kemudian nanti Bapak Ibu, semua soal yang kita bahas itu kita sesuaikan dengan kisi-kisinya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan soal-soal yang terakurat ya, terkait dengan pretestnya. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 10 video rekaman bimbel, file soal plus pembahasan, dan kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 10 mini tryout. Nah, bimbel kami terbukti dan terpercaya. Kita membuka dengan harga 200.000 Bapak Ibu untuk pelaksanaan nanti di bulan Mei tahun 2023. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk daftar, silahkan ketik daftar pretest, nama, dan nomor WA, kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin juga berminat untuk mendapatkan e-book pretest PPG PGS tahun 2023, silahkan hubungi ke nomor yang sama ya. Baik, kita akan analisa Bapak Ibu soal yang tadi. Nah, di setiap kehidupan masyarakat pasti ada keteraturan, ketertiban yang mengatur seluruh anggota masyarakat. Dari contoh tersebut yang merupakan fungsi nilai sosial adalah titik-titik. Nah, fungsi dari nilai sosial itu sebagai apa? Apakah A membantu masyarakat untuk berpikir maju ke depan? Nah, yang A ini kan tidak sesuai dengan narasi yang diberikan di dalam soal, yaitu terkait dengan keteraturan dan ketertiban yang mengatur seluruh anggota masyarakat. Berarti jawaban A salah Bapak Ibu. Kemudian yang B membatasi individu untuk berperilaku semena-mena. Nah, jawaban B adalah jawaban yang tepat Bapak Ibu. Kenapa jawaban B ini merupakan jawaban yang tepat? Nah, fungsi dari nilai sosial itu adalah untuk mengatur ketertiban agar semua anggota masyarakat itu tertib. Nah, tertib itu didapatkan dari mana Bapak Ibu? Yaitu didapatkan dari individu yang tidak berperilaku semena-mena. Ketika individu itu tidak berperilaku semena-mena, maka akan terciptanya ketertiban. Jadi jawaban B adalah jawaban yang tepat. Yang C, mengadakan pertemuan di antara anggota masyarakat. Nah, ini sudah jelas salah Bapak Ibu, karena ini tidak terkait dengan membentuk keteraturan atau ketertiban. Yang D, alat solidaritas yang mendorong masyarakat untuk saling bersaing. Apalagi yang D, letak salahnya adalah untuk saling bersaing. Jadi, jelas salah. Yang E, alat menentukan harga dan kelas sosial seseorang dalam struktur stratifikasi sosial. Yang E juga salah, letaknya adalah alat untuk menentukan harga. Jadi ini otomatis salah. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B, Bapak Ibu.